Salam aleihim, salam damai sejahtera, saudara-saudara yang terkasih. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Di dunia ini, menurut pemandangan firman Tuhan, ada dua jenis orang. Yang pertama, orang fasik, dan yang kedua, orang benar. Apa bedanya? Keduanya sama-sama orang dan hidup dan tinggal bersama. Orang fasik berlawanan dengan orang benar. Orang fasik adalah orang yang berjalan menurut kemauannya sendiri atau menurut ajaran-ajaran manusia yang diidolakan atau bahkan mengikuti ajaran-ajaran setan. Dengan kata lain, orang fasik tidak melakukan titah-titah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Sedangkan orang benar adalah orang yang berjalan menurut titah-titah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Elohim Yahweh, menjamin kehidupan orang-orang benar di atas bumi? Saudara-saudara, mari kita lihat firman-Nya di dalam kitab Tehillim 37 ayat 12 sampai dengan ayat 26. Saudara-saudara, orang fasik selalu dibandingkan dengan orang benar. Perbuatan mereka juga diperbandingkan. Dan dari sinilah saudara-saudara kita mengerti bagaimana Elohim Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berperan kepada orang-orang benar supaya beroleh kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam hidupnya di bumi ini. Orang-orang fasik selalu menentang orang-orang benar, baik secara terang-terangan, terbuka, ataupun di belakang layar. Mendalangi satu peristiwa untuk menghancurkan orang-orang benar. Tapi bagaimana Tuhan membela orang-orang benar? Mari saudara-saudara kita baca kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 37 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Demikian saudara-saudara, orang fasik bersepakat melawan orang benar dan menggertakkan giginya terhadapnya. Tuhan menertawakannya karena dia melihat bahwa harinya sudah tiba. Orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busurnya untuk menjatuhkan orang-orang miskin dan lemah dan membunuh orang-orang lurus jalannya. Pedang mereka akan menikam hati mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Bagaimana saudara-saudara? Meskipun orang-orang fasik merencanakan dan berbuat jahat terhadap orang-orang benar, tapi apa yang dilakukan mereka akan menikam mereka sendiri. Apa yang dirancangkan mereka yaitu kejahatan terhadap orang benar akan merusak kehidupan mereka sendiri. Pedang mereka akan membunuh mereka sendiri. Siapakah yang melakukan itu? Tuhan membela orang-orang benar. Tuhan melakukan dengan caranya yang ajaib supaya orang benar beroleh kebahagiaan dan keselamatan. Lebih jauh Tuhan berfirman dalam ayat 17. Lengan orang fasik akan dipatahkan, tetapi Yahweh menopang orang benar. Luar biasa saudara-saudara, itulah perlindungan yang sempurna. Bahkan Yahweh mengetahui hari-hari orang yang tulus dan harta warisan mereka tetap untuk selama-lamanya. Janji Bapa yang ada di surga ini sungguh sempurna saudara-saudara, bahwa semua orang benar jalan-jalan hidupnya dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan akan menopang terus orang benar ini supaya tetap eksis di bumi ini
dengan terangnya yang memancar. Bahkan hari-harinya diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan menjagai, aku memberkati, memelihara, supaya harta warisan orang benar ini tetap untuk selamanya. Haleluya. Masa-masa yang akan datang nanti akan terjadi masa kesukaran yang dialami oleh semua makhluk. Dan karena itulah maka banyak orang akan menderita kelaparan, kesukaran mencari nafkah, kesukaran untuk makan, kesukaran untuk menikmati tempat tinggal, kesukaran untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau hiburan-hiburan, saudara-saudara. Itu semua disebabkan karena perubahan iklim, perubahan politik, dan perubahan pemerintahan. Namun dalam masa kesukaran itu, Elohim Yahweh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi menjamin, saudara-saudara, seperti dalam kitab Tehillim atau Mazmur 37 ayat 19. Demikian, saudara-saudara, mereka tidak akan malu pada masa kesukaran, dan mereka akan dikenyangkan pada masa kelaparan. Haleluya, luar biasa, saudara-saudara. Karena itu bersukalah sekarang. Pengharapan saudara harus disertai sukacita. Tetaplah beriman, tetaplah teguh dalam pengharapan. Setialah dan selalu mendekat kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Namun bagaimana nasib orang fasik pada masa kesukaran itu? Di dalam ayat 20 dikatakan orang fasik akan binasa. Mereka itu akan lenyap seperti kepulan asap. Mereka lenyap. Itulah janjinya, saudara-saudara. Nah, sekarang saudara-saudara tentang utang piutang antara orang fasik dan orang benar. Bedanya, saudara. Kita baca ayat 21 dan 22. Orang fasik meminjam dan tidak pernah membayar kembali. Tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Sebab orang-orang yang diberkati oleh Dia akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang direndahkan oleh Dia akan dilenyapkan. Itulah, saudara-saudara. Jadi pada umumnya, saudara-saudara, di atas bumi ini, kalau orang fasik utang itu menunjukkan keramahan, wajah yang berseri-seri, sikap yang sangat baik, beraliku baik, pujian terus ada kepada yang mau mereka meminjam utang itu. Semua syarat dilengkapi. Tapi saudara, ketika waktunya untuk melunasi, umumnya untuk orang-orang fasik adalah kredit macet. Bahkan ada yang malah mengancam yang menagih hutang. Melawan, bahkan ada yang membunuh para penagih hutang. Memfitnah yang menagih hutang. Ya, mereka ada juga yang sembunyi. Istilahnya mereka itu dalam arti umum tidak mau membayar kembali. Itulah yang terjadi, saudara. Tapi orang benar dikatakan ini akan terus bermurah hati. Mungkin orang-orang fasik yang ngemplang utangnya ini akan diampuni, dibebaskan. Karena apa? Orang benar itu kalau terus memberi, malah diberkati oleh Elohim Tuhan yang menciptakan. Akan diberkati, semakin diberkati. Karena apa? Jiwanya orang benar diciptakan Bapa yang di surga itu untuk bermurah hati. Itulah, saudara, janjinya. Memberi tidak pernah kekurangan. Itu janji untuk orang benar. Selanjutnya dikatakan, bagaimana janji orang benar ini? Yang kita lihat adalah bahwa Tuhan akan menopang kalau dia misalkan jatuh di bumi ini, tersandung, mau jatuh sebelum terhempas, tergeletak, akan ditopang oleh Tuhan. Sehingga apa? Tetap berdiri kokoh. Itulah janji Bapa, saudara. Jadi bersyukurlah sekarang ini, bersukacitalah kalau saudara percaya pada Bapa Yahweh yang di surga. Karena apa? Dia menopang hidup. Hidup ini suatu saat
bisa juga tersandung, tapi tidak bisa tergeletak terjatuh. Sebab tangan Tuhan akan menopangnya. Suatu janji yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi keselamatan itu dibuktikan di atas bumi. Dan kalau kita baca ayat 25 luar biasa, saudara-saudara. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini satu kesaksian pemazmur, saudara. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, ataupun keturunannya meminta-minta roti. Ayat berikutnya, ayat 26, saudara. Sepanjang hari dia bermurah hati dan meminjami, dan keturunannya menjadi berkat. Secara singkat dikatakan, orang benar itu akan selalu hidup dalam segala kelimpahan. Kebahagiaan kan ya, kesejahteraan, keturunannya tidak pernah meminta-minta roti. Artinya tidak menjadi pengemis atau pengemplang utang. Dan sepanjang hidupnya dia akan punya hati yang bermurah hati. Bahkan dia bukan utang, tapi karena diberkati Bapa Yahweh, memberi, saudara. Dia itu memberi dan terus memberi. Bahkan keturunannya itu akan menjadi berkat orang-orang benar ini. Jadi di sini jaminan yang sempurna, saudara. Semua keturunan orang benar menjadi berkat. Haleluya. Saudara, kalau saudara puas dengan pengajaran ini, diberkati, silahkan tekan subscribe. Bagi yang belum ya, saudara-saudara bisa mengikuti pengajaran-pengajaran berikutnya. Bapa memberkati saudara, sukses besar untuk saudara, berkelimpahan, sehat dan umur panjang. Haleluya. Amin.